kalimat yang pertama keluar dari Kaisar Hirohito itu tanya kepada semua menterinya, itu ada berapa sisa guru yang masih hidup. Jadi tanya tentang, tidak tahu kisah itu, Mami. Orang Jepang saja tidak tahu. Apa saya tidur ya waktu belajar? Iya. Tidak tahu sama sekali. Makanya hebat banget pemimpin waktu itu. Halo guys, assalamualaikum. Sugeng Dalu. Mami Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Itu bahasa Jawa yang sangat halus. Selamat malam. Sugeng Dalu. Orang Jepang Indonesia. Uang wa cuto kasar. Kasar kah? Tiang. Tiang. Nada. Sugeng Dalu tiang Indonesia. Sugeng Dalu tiang Indonesia. Hai. Jadi hari ini itu saya menemukan artikel di suatu koran, dan korannya ini masih hangat guys, bulan ini Agustus ya. Terus tanggal 8. Sebenarnya dari dulu tanggal 8 waktu dapat koran ini saya ingin membuat video bersama istri saya, tapi tidak ada waktu sampai ditunda-tunda sampai hari ini akhirnya bisa, alhamdulillah. Dan saya mau vlog sendiri sebenarnya, tetapi berhubung tulisannya kanji, kita tanya sama Sensei Misaki. Sensei Misaki, ini iya, saya jelaskan dulu ya. Ini tentang apa ini? Nippon no Daikaku Berbahaya. Jadi gawat guys kabarnya itu ya. Nippon no Daikaku, kampus Jepang itu sudah gawat, dalam keadaan berbahaya. Apa maksudnya? Salah satunya tidak ada mahasiswa. Jadi bisa dijelaskan, ada bagan-bagan yang di sini akan dijelaskan oleh istri saya karena dia yang paham, orang Jepang ya. Ayo Mami, nomor 1 ini apa ini Mami? Ini turun Ya. dari 110. Maksudnya apa? Tuh sekarang sekarang nih populasi 18 tahun, usia 18 tahun wa 110 mani. Berarti di seluruh Jepang orang yang umur 18 itu ada berapa ini ya? Ya Pujumanin itu Mudik 10.000 1 juta 1.100.000 ya. Sekarang 1.100.000. Terus nanti 30 tahun lalu yang akan datang. Yang akan datang jadi 80 mani aja. Turun ya? Turun. Jadi populasi orang yang berumur 18 tahun itu turun dari 1.100.000 orang menjadi 800.000 aja guys. Di seluruh Jepang turun ya. Terus apa efeknya, dampak dari turunnya ini? Efek sekarang yang mau masuk kampus ada 63 mani 630.000 orang. Tapi nanti 30 tahun akan datang jadi 490.000 aja. Jadi kurang 13 jalannya 130 minat terus efeknya kampus tidak bisa laku. Kampus rugi ya kalau sistem sedikit. seperti sekarang. Bisa dosennya tidak bisa mengajar. Terus bukan 30 tahun nanti sudah 30% kampus sudah rugi deh. Apalagi 30 tahun lagi mau tidak ada yang belajar. Tidak ada mahasiswa yang datang. Calon mahasiswa ya. Berarti sekarang saja sudah rugi. Kampus ini ada gambarnya memang 30%. Berarti 1/3 ya deh. Sepertiganya misalnya ada 100,
30 kampus hilang. Rugi. Bukan hilang ya, rugi. Terus ini nomor 2. Nomor 2 はdulu Jepang は10 tahun yang lalu Jepang kampus Jepang apa ya, kualitasnya tinggi. Tapi semakin lama semakin turun. Karena mahasiswanya kurang kan? Mahasiswanya kurang, terus apa kampus juga tidak cukup uangnya, tidak bisa kumpul uang, jadi tidak bisa apa study tour tetap. Ya mungkin untuk kriteria kampus yang bagus itu banyak sekali indikator, banyak sekali yang menentukan kalau kampus itu mempunyai predikat yang bagus. Salah satunya itu jumlah mahasiswa yang membuat tesis atau penelitian, guys. Jadi semakin sedikitnya mahasiswa berdampak pada sedikitnya penelitian yang dilakukan di kampus tersebut. Makanya anjlok juga karena tidak ada penemuan, sedikit penemuannya, makanya anjlok juga. Tapi saya ya banyak sekali ya indikator. Kenapa Mami kok bisa turun? Sebab sulit ya itu ya kalau karena Jepang dulu nih, ini ceritanya panjang, jadi panjang. 90-an ada kampus 500. Terus tahun 90. Tahun 90 ada 500, kira-kira 500. Itu tahun 2022 jadi 800 kampus. Semakin banyak. Semakin banyak. Padahal siswanya semakin turun. Tapi kampusnya semakin banyak. Kenapa? Karena Jepang tahun 2000 itu apa ya? Gampang kan cara buat kampus. Cara membuat kampus gampang kan. Dikasih izin ya. Misalnya satu kabupaten, ayo bangun 5 kampus, bisa seperti itu ya. Jadi makanya semakin banyak kampus yang swasta. Bisa dijelaskan ini Mami, nama-namanya ini. Sekarang nomor 1 Oxford. Dulu nomor 2 Oxford. Terus dari ini 2013 ke 2023 bisa dijelaskan? Ya, Harvard. Sekarang tahun ini juara 2. Terus Harvard. Ya, ini ditulis apa? Kampus Cina juga. Kampus Cina sangat naik. Dari 52 juara 52 sekarang 16, 17 seperti itu. Terus kalau Jepang apa ranking itu yang masuk kampus ranking itu kampus negara. Kampus negeri ya? Negeri, bukan swasta. Berarti kampus negeri yang kampus negeri masuk di urutan dunia. Ya ini saya bisa lihat ini guys, ada Tokyo Daigaku urutan 27 turun ke 39, kemudian ada Kyoto. Jadi di Jepang itu kampus yang luar biasa hebat itu ada di Tokyo Daigaku, kampus Tokyo sama kampus Kyoto. Kalau Kyoto ya ternyata luar biasa ya, kampusnya bagus ya. Jadi itu, tapi merosot ke urutan 39 dan 68. Itu banyak sekali faktor. Saya juga tidak bisa menjelaskan. Istri saya bisa menjelaskan kenapa turun. Sulit ya, karena kita bukan orang pemerintah, bukan orang ya, kita mahasiswa. Tentunya banyak sekali kriteria yang menjadikan kampus itu turun atau naik peringkatnya. Kemudian Mami, yang nomor 3 itu apa Mami? Nomor 3 untuk menaikkan kualitas belajar. Pemerintah kasih uang, bantu uang. Sudah punya pemerintah juga berusaha untuk memajukan dengan cara memberi uang ya. Ini bisa dijelaskan. Makanya semakin jadi apa, yang pintar semakin dibantu, yang tidak pintar kualitasnya yang rendah,
semakin jadi sulit mungkin. Yang pilih semakin sedikit terus orang yang ingin masuk juga itulah masalahnya ya. Berarti populasi di negara itu bukan hanya tempat kerja, bukan perusahaan yang terdampak, ternyata kampus juga berdampak juga. Kalau karena di Jepang ini untuk sektor pendidikan itu sangat diperhatikan. Mami, waktu itu ada bom Hiroshima Nagasaki, sudah cerita kemarin di video yang mau ke Kobe itu. Terus waktu di bom itu ada namanya Kaisar Hirohito. Waktu di bom pertama kali ini cerita sangat yume di Indonesia, sangat populer di Indonesia guys. Waktu di bom Nagasaki, Hiroshima, kalimat yang pertama keluar dari Kaisar Hirohito itu tanya kepada semua menterinya, itu ada berapa sisa guru yang masih hidup. Jadi tanya tentang, tidak tahu kisah itu Mami. Guru? Masih ada sensei wa nambang masih hidup? Berapa? Ada berapa sensei yang tersisa waktu di bom? Itu untuk apa? Karena Kaisar Hirohito itu percaya kalau negaranya itu bisa berkembang, Mami, gara-gara guru. Makanya tanya ada berapa guru, seperti itu. Di Indonesia masuk di buku sejarah. Orang Jepang saja tidak tahu. Apa saya tidur ya waktu belajar? Tidak tahu sama sekali. Makanya hebat banget pemimpin waktu itu. Tanya guru. Kemudian Soekarno juga siapkan 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia. Maksudnya itu pemuda ini adalah penerus. Makanya di Jepang kampus semakin sedikit mahasiswa bingung. Kenapa? Karena orang-orang penerusnya ini nggak ada. Itu masalah memang sangat besar sekali guys, masalah populasi itu. Saya kalau main game strategi, kalau populasinya sedikit bisa kalah sama negara yang lain. Seperti itu memang. Ternyata Korea, kalau Korea semakin masalahnya besar daripada Jepang. Populasi anak muda sedikit. Korea juga? Korea juga seperti Jepang, tapi Korea semakin di bawah, lebih parah daripada Jepang. Lebih parah. Terus tentu saja ada masalah seperti ini kampus-kampus. Jadi kalau Korea itu ranking area kampus. Terus kalau kualitasnya hikui, di bawah tidak kasih uang atau jadi seperti itu. Pemerintah terus tidak kasih uang. Kampusnya hilang tutup seperti itu. Sudah mulai seperti itu. Di Indonesia juga ada kampus yang tutup karena tidak punya uang, tidak punya dana, bangunannya tidak menarik, fasilitasnya kurang, akhirnya tidak ada mahasiswa yang masuk, jadi tutup. Ada seperti itu di Surabaya. Saya tidak bilang kampusnya, tapi ada memang seperti itu, swasta tapi memang di seluruh dunia bergantung kualitas sih, tapi populasi ya. Kalau kampusnya sedikit, mungkin kualitasnya jadi tinggi kan, karena orang-orang kumpul di situ. Tapi Jepang kenapa tidak bisa lakukan seperti itu? Karena kampus swasta lebih banyak. Tambah banyak. Makanya kampus swasta tidak ada pemimpin. Kalau kampus negeri, pemimpin pemerintah. Makanya kampus A, kampus B orangnya sedikit, makanya jadikan satu, bisa seperti itu. Kampus B tidak menarik, makanya tutup. Pemerintah yang bisa menyuruh. Tapi kalau swasta tidak bisa, makanya jadi orangnya bara-bara, tidak bisa mengumpulkan seperti itu. Jadi kampusnya mahasiswanya yang datang sedikit. Kalau kampus Mami banyak mahasiswanya? Banyak. Bagus ya kampus Mami. Ya. Satu kali saya pernah datang
bangunannya seperti Harry Potter, Mami. Saya kelihatan saja nih. Kelihatan seperti Harry Potter. Gedungnya tinggi-tinggi, bagus-bagus. Ya bagus. Memang mahal. Mahal kampusnya. Satu semester berapa, Mami, waktu itu bayar? Tuh 60 juta. 60 juta satu semester. Iya. Kalau Jepang satu semester itu 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan? Tidak sampai karena Jepang wa 1 tahun berapa bulannya? 4 bulan cuti. Cuti liburan ada. Musim panas, musim dingin, jadi tidak sampai 6 bulan. Tidak sampai. Tapi hitungannya 6 bulan ya, satu semester. 60 juta. Kalau swasta, kalau saya swasta. Kalau negeri 40 juta kan. Sangat jauh ya. 60 juta satu semester, 1 tahun. Waktu itu dibayarin apa? Dibayarin orang tua. Iya. Sama saya juga. Ya. Terus Mami, tahu alasannya kenapa Jepang sama Korea ini populasinya turun? Kenapa ya? Saya juga tidak tahu kenapa seperti itu. Karena tidak beragama Islam karena apa perempuan karir semakin banyak. Makanya itu menurut saya nomor 1 tuh masalahnya ya, cewek bekerja itu ya. Terus apa tanggung jawab cewek jadi semakin berat. Terus apa tidak gampang keluar kerja atau kok. Ya, pokoknya masalahnya banyak sekali. Terus kalau menurut saya Mami, itu kenapa Korea sama Jepang itu populasinya menurun? Karena kerjanya taiheng tuh. Karena kerja Korea sama Jepang itu terkenal berat, guys. Saya pernah baca di suatu artikel bahwasannya itu gaji Korea lebih besar daripada Jepang, tetapi lebih berat juga. Jadi kerja tidak santai itu bisa bikin stres, terus tidak ada waktu pacaran apa-apa. Wow, pokoknya pusing. Terus hatinya itu tidak ada Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan di Jepang itu. Makanya hatinya kering, Mami. Tidak bisa sih bahagia kalau tidak ada Tuhan di hati. Jenis bahagia beda tomu. Kalau punya agama, punya Tuhan, tidak punya Tuhan sangat jauh bahagianya apa? Cari uang apa? Punya mobil, rumah besar. Fokus zaman sekarang, zaman dunia. Fokus dunia. Fokus dunia. Karena tuh. Iya, benar memang. Ya. Kata istri saya ini. Saya juga dulu tujuan hidup Mami apa? Sebelum Islam. Tidak ada di sini. Bingung. Gelisah di sini. Sangat bingung, sangat tidak tenang hidupnya. Tidak tenang. Habis ini bagaimana ya? Habis lulus SMA saya masuk kampus atau tidak? Kerja atau tidak? Ya, seperti itu. Bingung terus, tidak ada tujuan. Setiap hari nangka. Sekarang mah besarkan anak seperti itu ya. Iya, fokus dunia sih. Sekarang juga masih tidak berat hati sampai apa nanti terkena takut seperti itu. Tidak takut tidak dapat kerja, tidak bisa makan dulu. Dulu sekarang tidak desyo. Tidak. Sudah tenang kan? Sudah tenang, ya. Pokoknya punya keluarga, setiap kali bertemu itu bahagia ya kan? Kalau dulu mungkin cari uang ya kan? Ya. Jadi seperti itu bedanya memang. Saya
itu kalau kerja, Mami. Ini tidak pernah saya cerita sama istri saya. Apa? Kadang-kadang tidak bisa tidur. Kenapa? Karena pikir kerja. Wah, besok seperti ini, seperti itu. Apa? Atasan saya itu, bos itu ya, nomor satu. Bos itu tidak bisa disalahkan, selalu ingin benar. Terus cewek itu tidak bisa disalahkan, selalu benar. Terus bos kalian cewek, sudah selesai. Bos saya, atasan saya itu cewek, makanya sangat disiplin. Iya, kepala keras, selalu benar, dan tadi juga seperti itu kerja. Tapi kadang-kadang memang saya gelisah. Tetapi kalau berdoa, Mami, berdoa ingat sama Allah, itu hilang. Kenapa? Karena dunia, kalau kita pikir Tuhan terus, dunia ini nicikai 60 tahun aja selesai. Terus untuk apa saya pikir-pikir kerja berat-berat? Selesai kerja. Hidup ini 60 tahun selesai. Makanya tidak pikir berat, Papi. Makanya bisa tenang. Mohon maaf kalau kurang support. Bukan seperti itu. Ya, hebat. Bukan seperti itu. Karena Papi kurang saja. Kurang berdoa, kurang pikir tentang Allah. Itu kurang. Makanya masih pikir dunia, fokus sama dunia, makanya stres. Makanya tidak usah pikir dunia, pikir akhirat. Hidup cuma sebentar saja. Kok saya jadi menasihati ya? Sudah 20. Wow. Sudah durasinya panjang banget ini video, guys. Makanya sampai sini videonya. Mungkin kalian punya pikiran yang lain tentang kenapa Korea Jepang ini populasinya menurun. Itu bisa kalian tuangkan, kalian ketik di kolom komentar. Dan sampai sini, Mami ya. Terima kasih, Mami, sudah jelaskan ini banyak banget ini sebenarnya, tapi ya disingkat sama istri saya. Makanya semoga bisa memberi informasi kepada teman-teman subscriber di Indonesia. Terus, Mami, ini kan tentang mahasiswa jadi sedikit dan lain sebagainya. Pelajar juga populasinya semakin turun. Terus apakah ada sekolah yang ditutup, Mami? Ada. Banyak sekali. Banyak? Ya. SD, SMP, TK, SMP, SMA. Tapi yang paling banyak itu? Paling banyak mana ya? Kurang tahu, wakaran. Ya. Bagaimana kalau cari tahu, pergi ke sekolah yang jadikan kafe? Ada? Tidak tahu. Mungkin ada. Ya, cari ya. Cari ya. Ya, guys. Jadi istri saya mau cari sekolah yang tutup gara-gara siswanya habis, terus berubah alih fungsi menjadi kafe. Apakah ada seperti itu? Istri saya malam ini mau cari. Kalau ada, langsung kita menuju ke lokasi. Mami, tolong ya, menyetir untuk pergi ke sekolah yang tutup dan berubah jadi kafe. Oke, guys. Jangan lupa subscribe, guys ya, dan like video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk lebih semangat lagi ya kita, kalian komen di kolom komentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum.